Terima kasih Tuhan. Kembali kami akan duduk diam berterima kasih, bersyukur buat jalan-jalan-Mu, firman-Mu yang ajaib, yang terbukti telah kami lihat menyertai kami semua dari zaman hamba-hamba-Mu bahkan sampai kepada zaman kedatangan-Mu sebagai Tuhan yang turun menjadi manusia. Engkau naik ke surga, dan sampai hari ini kami mau melihat bahwa firman-Mu ya dan amin. Karena itu dalam pemberitaan firman hari ini, terkhusus dalam kami merayakan bersyukur atas kenaikan-Mu ke surga bagi kami, hamba berdoa ya Tuhan, urapilah kami dengan kuat kuasa darah-Mu, tutup bungkus kami dengan kasih-Mu, sehingga kami benar-benar menyadari bahwa semua telah Kau lakukan bagi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi makanan kami, firman-Mu menjadi pegangan kami sampai selama-lamanya, dan tak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hati kami, urapi juga hamba-Mu untuk bisa cakap hanya menyampaikan firman Tuhan saja. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami tidak izinkan mempengaruhi kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan rendah hati saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada 6 peristiwa besar yang orang Kristen akan alami, saudara, dan sudah ada 5 yang sudah speaker ini dimatikan. Jadi sudah ada 5 yang sudah terjadi. Jadi kita sedang menunggu yang 1. Yang pertama adalah kenaikan Yesus, kelahiran Yesus ke bumi. Kita rayakan, itu biasa spektakuler ya, Natal, amin. Lalu yang kedua adalah kematian Yesus, kita sudah rayakan juga, itu Jumat Agung. Kemudian yang ketiga adalah kebangkitan Yesus, dan kita juga sudah rayakan di Minggu Paskah. Lalu yang keempat adalah hari ini kenaikan Yesus ke surga. Dan satu lagi yang kelima, makanya disebut juga Pentakosta ya, itu hari pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi 10 hari dari sekarang. Baik Bapak Ibu boleh perhatikan slide kita hari ini. Tahun ini tema renungan tentang kenaikan Yesus ke surga saya beri judul Yesus naik, semua tentang kita. Amin. Bilang sama temannya, semua tentang kita. Semua tentang kita. Jadi semua yang dikerjakan Yesus itu tentang kita, ya. Karena Dia sayang sama kita, Dia cinta sama kita, Dia mengasihi kita. Jadi tidak boleh lagi ada orang Kristen yang Tuhan tidak sayang saya, karena semua yang Dia lakukan karena Dia sayang kita. Amin. Mari saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Klik aja, saya sudah buat ayatnya di situ. Ya, Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka, luar biasa ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ini ayatnya saudara. Jadi yang berkata-kata ini saudara, siapa saudara? Malaikat saudara. Keren ya. Jadi memang satu-satunya makhluk atau pribadi ya yang sangat luar biasa. Tidak ada lain selain Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen harus bersyukur bahwa nama Yesus waktu dia lahir diberitahukan dari surga, kematiannya juga rencana surga, kebangkitannya juga rencana surga, bahkan kenaikannya ke surga juga diberitahukan oleh makhluk surgawi, ya. Jadi Tuhan Yesus telah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menghibur dan menguatkan murid-muridnya. Kemarin kita sudah khotbah itu. Dan Yesus itu dari surga, maka akan kembali ke surga. Saudara ingat itu, Yesus dari surga dan akan kembali ke surga. Hari ini saya akan menyampaikan banyak ayat dan renungan yang mungkin saudara akan jarang saudara dengar ya. Ya, tapi hari ini saudara perhatikan baik-baik. Fokus dengan firman Tuhan. Mungkin ada beberapa yang sudah biasa saudara dengar, tapi akan ada yang baru saudara dengar. Yaitu Yesus dari surga dan kembali ke surga. Coba klik lagi dengan cepat ya. Jadi Yesus waktu dia naik ke surga saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Karena murid-murid dalam ayat 6 dan 7 berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Seringkali orang pikir juru selamat itu bicara di bumi ini. Padahal bumi ini, langit dan bumi ini akan binasa. Perhatikan dulu baik-baik. Saudara percaya nggak langit dan bumi ini akan binasa? Percaya? Jadi kalau saudara yakin, maka saudara akan ngerti apa firman yang disampaikan hari ini. Tapi kalau saudara tidak percaya langit dan bumi ini akan binasa, maka firman yang disampaikan akan tidak masuk di hati dan pikiran saudara. Apalagi kalau ada yang begitu mencintai bumi ini, ya, begitu mengasihi langit dan bumi ini, repot saudara. Ya, makanya mau dari zaman purba, dari zaman ratusan tahun lalu, ya bahkan mungkin ribuan tahun, sudah banyak manusia-manusia yang menginginkan supaya langit dan bumi ini tetap baik-baik saja. Tapi saudara lihat, memang akan menuju binasa kan? Sekarang begini logikanya, saya pengen saudara berimajiner ya. Saudara bisa lihat jam di kiri dan kanan saudara. Anggap jam itu bumi. Saya nggak sempat buat slide-nya karena memang dari hari Minggu sampai hari ini saya masih belum fit saudara. Kasih karunia Tuhan saja, pelayanan masih jalan terus tiap hari. Nah, Tuhan sudah ciptakan bumi itu seperti itu. Ya, yang bisa bertumbuh itu hanya pohonnya. Kan pohon dia numbuh kan dari 1 senti terus naik kan sampai 20 meter, 30 meter kan. Lalu pohon dibikin jadi rumah, boleh ya? Berarti barangnya itu dipot yang tumbuh dibuat buah kan gitu ya. Manusia tumbuh jadi tambah banyak kan? Tapi kemudian saudara, sekarang rumah tidak lagi dari pohon, dari kayu. Karena mahal katanya. Apa namanya itu? Erosi ya. Terjadi pengikisan tanah. Akhirnya rumah dibuat dari mana saudara? Batu, semen, dan kawan-kawannya. Batu, semen, dan kawan-kawan itu ada di mana saudara? Di jam itu juga. Anggap jam ini tadi bumi ya. Dikerok dia saudara. Sementara Tuhan sudah buat begitu aja kok. Betul nggak? Dikerok dia. Lalu kemudian manusia punya ambisi yang lebih lagi, pengen punya emas. Emas dari mana? Dari dalam itu juga. Dikerok lagi kan? Manusia bikin mobil butuh bahan bakar. Dari mana bahan bakarnya? Dari jam itu juga. Dikerok lagi. Berarti bumi ini kosong lama-lama kan? Yang dari tengah jadi ke atas. Jadi misalnya volumenya volumenya 1, ya tetap 1 harusnya. Kecuali pohon yang bertumbuh kan. Memang harusnya rumah kita tadinya dari situ kan. Pohon dibuat kan gitu. Tapi manusia dengan kepintarannya. Makanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Pengetahuan baik menurut manusia, tapi di mata Tuhan, nah, dikerok terus. Ada lagi bikin, wah macam sekarang bikin baterai ya, mobil listrik, pesawat. Nah, sekarang kan mobil listrik, nanti pesawat baterai saudara. Tiba-tiba habis baterai di udara, repot saudara. Ya kan, mau cas di mana di udara? Ya bisa saja. Tapi artinya Tuhan buat bumi begitu. Tapi manusia kerok. Lalu kita marah-marah lagi. Manusia sama manusia baku marah-marah. Manusia marah sama negara. Manusia marah sama pemimpin. Padahal memang itu buah dosa. Jadi Tuhan kasih kebebasan sama manusia. Karena memang tujuan daripada semua itu langit baru. Tujuan dari semua itu adalah langit sekarang dan bumi sekarang akan binasa. Supaya apa? Kita akan menuju langit baru dan bumi baru, saudara. Paham dulu itu. Nah, tapi apakah langit baru dan bumi baru adalah surga? Nah, bukan ya? Paham ya? Oke. Jadi, Tuhan tidak mau memulihkan seperti harapan murid-muridnya. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel saat ini? Tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, ya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Kalau boleh klik. Ya, di rumah Bapakku, itu angka 9 saya salah ketik kayaknya. Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik alur khotbah kita. Ya, jadi Yesus ke surga menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kita. Siapa itu kita? Anaknya yang percaya kepadanya, yang menerimanya. Yang tidak percaya, ya tidak punya tempat itu. Iya dong. Kira-kira saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang bekerja dari dulu, berjuang supaya dapat rumah untuk siapa? Untuk kasih gua. Mau juga sih. Biasanya untuk kasih siapa? Wah, saut menyambut kita ini. Kita kasih untuk siapa? Anak, saudara. Jadi pastikan dirimu jadi anak supaya kamu dapat rumah di surga. Dan yang menyediakan itu Tuhan. Amin. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Klik lagi. Ternyata kata bicara aku pergi ke situ itu bicara jaminan. Ada jaminan pasti keselamatan kekal. Ada jaminan, saudara. Saudara mau melakukan sesuatu butuh jaminan nggak? Misalnya saudara bekerja di salah satu perusahaan A. Waktu saudara bekerja di perusahaan A, ada jaminan nggak? Apa itu? Teken kontrak kan? Lalu saudara setelah diwawancara, nanti tanggal sekian gajinya. Kan beda-beda ya, setiap perusahaan beda. Ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2. Gajinya sesuai dengan kesepakatan ya. Misalnya taruhlah sekarang 5 juta misalnya begitu. Ya 5 juta. Itu kesepakatan. Jadi dengan segala konsekuensinya, jaminan kamu akan dapat 5 juta sebutlah tanggal 27, itu memberi kamu motivasi untuk bekerja setiap bulan, setiap hari, kan gitu. Amin. Tapi kalau tidak ada jaminan, seorang perusahaan atau seorang bos bilang, kamu kerja di tempat saya, gajinya berapa Pak? Iya terserah saya nanti. Berapa hari kerja? Pokoknya tiap hari kerja. Berapa jam sehari? Pokoknya kalau bisa sampai kamu nggak sanggup bekerja lagi gitu. Mau saudara kerja gitu? Nggak ada saudara, nggak ada jaminannya kan. Nah jaminan itu kalau bahasa keren sekarang apa? Asuransi ya. Nah kalau saudara udah punya asuransi, sakit pun nggak takut kan. Kadang kita tidak takut sakit bukan karena kita punya iman, tapi kadang kita tidak takut sakit karena ada asuransi. Mulai asuransi yang murah sampai yang mahal. Kalau yang murah itu kan yang pemerintah sediakan, BPJS ya. Kalau yang mahal ya macam model itu. Nah kebetulan gembalamu mau yang murah sampai yang mahal, tidak ada asuransi. Saya punya BPJS juga sih. Berkat percaya Yesus saja. Nah, jadi kalau sakit berkat percaya
Yesus saja. Haleluya kan? Nah, bukan berarti tidak mau urus asuransi. Tapi memang begini saudara. Nanti ada waktunya lah ya. Kalau saya begitu. Saudara jangan tiru ya, jangan tiru. Silahkan saudara urus. Kalau BPJS kebetulan saya udah agak capek urus BPJS saudara 10 tahun ya. Gagal saudara kita urus. Mungkin karena KTP saya masih di KTP ngontrak di rumah yang lama, dan rumah lama sudah diisi dengan pemilik aslinya ya. Mungkin seperti itu. Kadang merubah kependudukan juga repot juga saudara ya. Nanti berubah lagi semua, balik nama lagi motornya kan. Nanti balik nama lagi mobilnya kan. Kalau balik namanya gratis baik. Bayar juta-juta kan. Jadi sudahlah, kasih biar di situ. Nanti sampai ada kebijakan-kebijakan baru kita ikuti saja. Ada yang bilang, kenapa Bapak tidak bikin yang mahal? Ada yang mau bayar nggak? Ya kan? Jadi karena belum ada ya sudah. Jadi ada jaminan ya, ada jaminan pasti keselamatan. Nah, kepercayaan di luar Yesus saudara, jaminan itu tidak ada. Kita bersyukur dulu ya. Tidak ada jaminan itu. Mereka berjuang, mereka berusaha lebih baik, bahkan sangat baik. Jujur saudara, mungkin lebih luar biasa daya juang sahabat-sahabat kita daripada kita orang percaya Yesus. Tapi yang membedakan adalah jaminannya. Saya belum pernah dengar itu. Tapi ketika Yesus bilang, aku pergi, jadi dia naik ke surga menyediakan rumah. Hanya Yesus loh yang ngomong itu. Yang lain tidak ada ngomong itu. Tidak ada ngomong sediakan kamar kos ke, nggak ada. Pernah saudara baca? Aku pergi sediakan kamar kos, nggak ada. Tuhan Yesus bilang apa? Aku pergi sediakan rumah. Ih, keren habis. Waktu saya setelah menikah sama istri saya sekitar 8-9 tahun ya, kayaknya makin jauh itu impian dapat rumah. Saya tegarkan hati dan istri bilang, sudahlah, tak ada rumah di bumi, yang penting rumah di surga dari emas kan. Amin. Tapi saya mikir lagi, itu juga pengajaran sesat tuh. Kadang-kadang saudara lahir pengajaran yang tidak tepat gara-gara kegagalan-kegagalan kita kan gitu. Lalu saya mulai baca Alkitab lagi. Oh iya ya, gak boleh begitu. Tuhan berjanji asal kita percaya, betul ya? Berarti di surga emas. Ya di sini remah-remah emas lah gitu kan. Di sini ya dari marmer, dari batu, dari tembok ya. Puji Tuhan. Begitu percaya, Tuhan kasih rumah. Ya, rumah saya itu Casio. Tahu Casio? Casio orang. Iya loh, pendetamu ini pendeta Casio, rumah Casio, mobil Casio, motor Casio, segala macam. Luar biasa Tuhan. Nah, jadi ada jaminan kekal. Klik lagi, sehingga saudara harus bersyukur bahwa hidup ini anugerah. Ya. Jadi Tuhan itu merancangkan semua tentang kita, ya. Tema khotbahnya dari saudara lahir sampai nanti kita kembali kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan. Jadi bersyukur. Klik cepat, karena poin yang akan saya jelaskan nanti masih jauh di bawah. Nah, ada 3 R ya. Dalam Yohanes 14 tadi kita baca ayat 2, tapi saya ambil dari ayat 1 sampai ayat 3. Dia memberi janji, mari ikut saya supaya belajar. Yang pertama, reality. Bilang reality. Reality itu bahasa Indonesianya apa? Kenyataan ya. Jadi percayalah juga kepadaku, kenyataan adanya sorga tak perlu dilakukan. Jadi sorga itu real. Dan sorga itu tidak di bawah telapak kaki ibu ya. Orang Kristen tidak boleh menganggap surga di bawah telapak kaki ibu. Sorga itu ada di langit. Kalau masih ada orang Kristen menganggap surga di bawah telapak kaki ibu, bertobat. Coba cari saya ayatnya, sekarang cari Alkitab Google, ada nggak ayatnya? Sorga di bawah telapak kaki ibu, silahkan bantu saya. Ada nggak? Tidak ada. Itu adalah ajaran nenek moyang untuk mengajar kita hormat orang tua. Tapi mengecilkan yang lain. Sorga lebih tinggi dari hormat orang tua. Betul nggak? Jadi surga tidak di bawah telapak kaki ibu. Surga ya di dalam nama Yesus. Bukan di bawah telapak kaki mamamu.
Ayo, Gwen, Faith, coba cari surga di kaki mama. Ada ke tidak? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Yang ada anak saya kalau iseng maminya udah capek lagi tidur, bukan dia cari, dia gelitikin, mamanya marah. Lagi tidur enak digelitikin telapaknya, ya bangunlah. Iya kan? Jadi surga bukan di telapak kaki ibu. Itu kepercayaan yang lain, silahkan. Kita hormati saja. Tapi orang Kristen tidak percaya itu. Amin. Orang Kristen ada hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian baru, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu berbahagia dan lanjut umurmu. Amin. Di bumi itu hukum, bukan surga ada di situ. Gak boleh, saudara. Saya bingung gara-gara kebanyakan nonton konten sih. Saudara udah gak tahu mana firman yang harus saudara hidupi, saudara pegang, saudara percaya, mana yang kepercayaan sahabat-sahabat kita. Kalau itu kepercayaan mereka gak apa-apa. Tapi orang Kristen, tidak ada satu ayat pun di Alkitab surga di bawah telapak kaki. Amin. Ini kita harus luruskan dulu. Ya, tapi menghormati orang tua, ayah dan ibu adalah hukum firman Tuhan. Baik dari hukum Taurat maupun hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi surga itu nyata. Jadi di bawah telapak kaki kan tidak nyata. Betul ya? Betul ya? Kira-kira bagaimana caranya surga ada di bawah telapak kaki ibu? Saya nggak habis pikir gimana caranya. Berarti itu sesuatu yang tidak nyata. Itu cuma idiom, perumpamaan. Tapi karena dia nyata, maka tidak perlu dilakukan. Makanya Yesus bilang, aku bangun rumah bagi kamu. Kedua, reserve. Apa itu artinya reserve? Pernah lihat di meja makan ada tulisan apa? Reserve. Nah, di booking. Nah, itu bahasa kerennya. Bagaimana supaya meja itu di booking? Ya mejanya harus ada. Ya kan? Di satu restoran misalnya mejanya 30 kan? Betul nggak? Lalu ada beberapa meja di reserve. Artinya apa? Di booking. Tapi yang di booking itu apa? Yang sudah tersedia. Jadi reserve menyediakan tempat bagimu. Tempat yang cukup telah disediakan. Jadi hanya bagi orang Kristen ada meja itu. Atau ada surga itu. Jadi di luar orang Kristen tidak ada. Yang ketiga, reunion. Artinya supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa reuni? Kumpul bersama. Nah, kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan umatnya. Jadi 3 R ya, yang saudara bisa belajar dari Yohanes. Yang pertama apa? Reality. Yang kedua, reserve, di booking. Yang ketiga, reunion, reuni, kumpul bersama. Klik lagi. Sampai di sini nangkap? Oke. Yang kedua, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus ada bagi kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, di pembacaan tadi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ingat baik, kita akan jadi saksi. Ya, tapi kita akan jadi saksi kalau kita menerima kuasa. Dan kuasa itu akan diberikan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga supaya kita menerima Roh Kudus. Klik. Dan Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Ya, klik. Yang pertama, saudara lihat, Roh Kudus memberi kelahiran baru. Lihat ya. Jadi tanpa Roh Kudus tidak ada kelahiran baru. Ya. Yesus, lihat, perhatikan ini berbeda ya. Perhatikan ini. Yesus memberi keselamatan. Kedatangan Yesus menebus dosa kita. Kedatangan Yesus memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Tapi hidup yang baru lewat Roh Kudus. Kenapa banyak orang Kristen percaya selamat, tapi hidupnya hidup yang lama? Pernah ketemu orang Kristen begitu? Oh, banyak kali pun. Lagi masalah, Pak Pendeta. Oh,
bertobat Pak, nggak kuat lagi Pak, pinjam dulu 100. Kan gitu. Lalu karena pendetanya juga punya 100, kan dia bilang pinjam 100. Kalau pinjam 1 juta pendetanya mikir-mikir kan begitu. Terus ada air mata. Dia bilang dia mau bertobat. Ya sudahlah, kan Alkitab bilang begini, janganlah menahan dari orang yang meminta kepadamu sedangkan engkau sanggup memberinya. Beda kalau nggak sanggup, ya pendetanya 100 dikasihlah 100. Apalagi pendeta punya iman, biarlah dengan 100 ini dia bertobat, kan gitu ya. Nggak lama buat lagi, nanti nangis lagi. Pak Pendeta, yang kemarin itu aku memang begitulah, aku ini Pak Pendeta. Hari ini aku benar Pak Pendeta. Nggak ulang lagi, pinjam dulu 200. Lalu pendeta, kan pendeta itu dipenuhi firman ya. Dia mikir, aduh kemarin kau ini parah juga. Tapi di hati bilang jangan menahan. 200 masih kecil, dia kasih lagi. Begitu terus sampai 1 juta. 1 juta pendeta nggak kasih lagi. Karena dia bilang daripada kasih ke kau, mendingan ku kasih orang untuk beritakan Injil. Jadi banyak orang Kristen percaya Yesus lama tahu, tapi hidupnya tidak hidup baru. Tapi saudara lihat, Roh Kudus memberi kelahiran baru. Lihat, Yohanes 3:3-6. Yesus menjawab katanya, ini percakapan dengan Nikodemus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Perhatikan ini firman Tuhan, saudara. Jadi memang ada seorang pengajar hukum Taurat, orang Ibrani, namanya siapa? Nikodemus, pintar. Tapi dia menafsir ayat Alkitab semua pakai otak. Makanya kita tidak bisa menafsir semua ayat Alkitab pakai otak. Ada yang bisa ditafsir secara letterlet, ada yang bermakna kiasan, ada yang bermakna iman. Jadi artinya saudara, Roh Kudus ketika kamu percaya Yesus sebenarnya saat itu juga Roh Kudus datang kepada kita. Cuma belum dalam kuasanya, belum dalam dunamosnya, belum. Kapan dunamosnya dinyatakan dalam hidupmu? Ketika kamu menghormati Roh Kudus itu di dalam nama Yesus. Kamu mau hidup sesuai firman, kamu berdoa. Ada orang berdoa tapi tidak hidup sesuai firman. Ini repot juga saudara. Jadi harus selaras semua. Ya. Jadi Roh Kudus membuat kita lahir baru. Amin. Lahir baru yang membuat kita takut untuk tidak beribadah, takut untuk berbuat dosa. Bukan takut setan ya. Takut untuk melanggar kebenaran-kebenaran firman. Itu lahir baru. Ada orang Kristen saudara tidak takut melanggar firman. Itu tidak lahir baru. Pulang gereja pun pusing kali kok Bapak pendeta tadi. Pendetanya ikut datang. Ngomong apa kalian? Ikut dia. Jadi itu khotbah, oh kau ngomong aku udah aku juga tahu, aku pun pusing apa yang kau omongin tadi. Sama-sama mereka. Nah ini saudara. Jadi antara yang dibimbing sama yang membimbing sama-sama buta saudara. Sama-sama tidak lahir baru. Tapi tahu firman, tahu kayak Nikodemus kan. Paham ya? Saya tidak menyinggung gereja manapun. Tapi ini kenyataannya. Roh Kudus membuat kita lahir baru. Tapi kalau saudara lihat ada orang Kristen percaya Yesus juru selamat tapi hidupnya tidak baru. Nah ini dia. Ya, next. Kemudian Roh Kudus juga membebaskan dari belum. Masih poin 2. Tapi kan ada beberapa poin di sini. Ya. Roh Kudus membebaskan kita dari ikatan. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Hebat sekali. Jadi ada 2 hukum yang mengikat kita nih. Hukum dosa dan hukum maut.
Tapi di dalam Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus kita dibebaskan dari ikatan itu. Jadi di tengah kelelahan fisik, saudara, hanya gara-gara ada orang-orang yang terikat perlu didoakan, mau tidak mau kami harus pergi, ya, untuk melayani orang-orang terikat. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus sanggup membebaskan mereka. Klik lagi. Roh Kudus juga mengajar, masih. Roh Kudus mengajar dan mengajar dari memampukan, ya, nggak ada ya? Di situ nggak ada. Harusnya ada. Roh Kudus mengajar kita dan memampukan kita memiliki karakter Kristus. Ada di slide tadi. Saudara, kamu tinggal klik aja. Pinter. Roh Kudus mengajar memampukan kita memiliki karakter Kristus. Galatia 5. Jadi karakter Kristus itu tidak gara-gara terima Yesus langsung dapat karakternya. Enggak, saudara. Ya, saat kita terima Yesus, maka Roh Kudus yang memampukan kita memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus apa? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan segala macamnya, ya. Jadi Roh Kudus itu yang mengajar. Kata mengajar berarti memang daging ini perlu ditaklukkan. Ya, bagaimana supaya kita tiap hari hidup dengan kasih? Bagaimana kita tiap hari hidup dengan kelemah lembutan? Nah, itu kerjanya Roh Kudus. Baru klik. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi Yesus naik ke surga, menyediakan rumah. Ada 3 R, saudara ingat di situ. Yang kedua, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus ada bagi kita. Yang ketiga, Yesus menjadi pengantara. Jadi Yesus naik ke surga menjadi pengantara dan pembela kita. Roma 8 ayat 32 sampai 36, tapi kita baca saja 34 sampai 35 saja. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Coba kita lihat yang biasa memisahkan dari kasih Kristus bagi orang yang tidak percaya itu biasanya penindasan. Kalau ditindas pasti tinggalin, kan? Itu ya. Apalagi kesesakan. Nah, siapa yang di sini hidupnya sudah sesak? Kalau celana sesak nggak usah tanya, ya. Baju sesak, ya. Apalagi sesak, tahu kan sesaknya udah berat, terus nggak bisa lagi. Itu biasa kalau nggak ada dalam Tuhan, kita udah akan terpisah. Apalagi penganiayaan. Nah, itu kita akan persiapkan dirimu, saudara akan masuk ke dalam penganiayaan itu. Penganiayaan itu kan macam-macam. Jangan saudara pikir penganiayaan itu harus yang dipotong kepalanya. Itu kasih karunia martir. Tapi ketika kamu dibully, ditolak, tidak diterima, itu juga bagian dari penganiayaan. Kelaparan. Nah, ini bicara kebutuhan hidup. Itu kalau tidak dalam Yesus kita bisa tinggalkan dia. Apalagi ketelanjangan. Ketelanjangan itu artinya tidak didandani. Ya. Apalagi bahaya atau pedang. Kita bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita. Iblis tujuannya memisahkan saudara dan saya dari Yesus. Jadi kerjanya dia buat itu tadi apa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ya, supaya kita terpisah, supaya fokus kita gagal, supaya fokus kita salah, gitu. Supaya hidup kita penuh air mata. Tapi ingat, nanti di kapan waktu saya akan khotbahkan. Ada 2 jenis air mata, tidak sama loh. Ada air mata iman, tapi air mata belajar beriman. Nah, itu beda. Air mata iman itu memang dari awal dia belajar ikut konsekuensi firman. Tapi ada orang tidak ikut konsekuensi firman. Hidupnya suka-sukanya dulu. Sudah berjalan waktu baru dia mau belajar firman. Akan ada air mata. Itu beda. Pilih mana? Air mata murni karena iman, atau air mata yang tadi, yang kedua. Saya berharap kita orang percaya memilih air mata murni, iman. Amin. Amin. Keren ya. Klik lagi. Yang keempat.
Nah, ini akan banyak saya khotbahkan buat saudara. Yesus membawa para tawanan. Yesus naik ke surga membawa para tawanan. Ayatnya di mana? Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi di surga, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Keren banget ini ayat. Klik. Jangan cepat. Nah, waktu Yesus mati, perhatikan ya, Yesus turun ke alam maut atau dunia orang mati. Ya. Bahasa Ibraninya apa? Seol, bukan Seoul. Bukan juga ibu kota Korea itu apa? Nah, nanti dianggap kita menghina lagi. Ini bahasa Ibraninya Seol. Bahasa Yunaninya Hades. Saudara lihat. Kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20a dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Perhatikan ya. Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya. Jadi memberitakan Injil di ayat ini bahasa aslinya keruso. Apa? Keruso. Ya. Artinya to proclaim. Apa Bapak Ibu? To proclaim itu artinya memproklamirkan kemenangan atas maut. Jadi waktu Yesus selama 3 hari turun ke dalam dunia orang mati, bukan menginjili orang mati. Makanya kita orang Kristen tidak boleh berdoa bagi orang mati. Halo? Orang mati selesai. Kadang-kadang kan, apalagi saya sebagai pendeta, merasa gimana gitu ngajarin orang gitu. Kadang mereka suka melawan. Tapi kan dia bapak saya, Pak. Masa saya kalau ke kuburan gak boleh ngomong? Tapi kan dia mama saya. Dia kan nenek saya ini hidup di peliharaan nenek loh, Pak. Masa saya ke kuburan diam-diam aja gitu? Nah ini kan tidak bisa memisahkan antara kemanusiaan daging kita dengan kebenaran, dengan budaya. Paham ya? Jadi orang Kristen itu tidak boleh ngobrol dengan arwah. Ayatnya dari zaman perjanjian lama sudah ada. Jangan ada di antara kamu bercakap-cakap atau memanggil arwah atau berbicara dengan arwah. Tidak boleh. Halo? Atau jangan-jangan kita masih begitu? Kalau ada bertobat ya. Tidak boleh. Jadi apa yang saudara lakukan di kuburan? Kalau saudara pergi ke kuburan, ya bersihkan saja lah. Ya kan? Apalagi kalau kuburan itu tanah keluarga. Enak. Kalau sudah di TPU, ya tinggal kasih uang sama siapa namanya? Penjaga. Paling omelin dia, ya bang, tiap kali gua datang gua kasih duit bang, kok kagak dibersihin rumputnya, kok udah jadi pohon duren bang? Iya dong, biar abangnya bingung, kok bisa gitu. Ya, jadi begitu aja. Kalau ada yang rusak, salah betulin kan gitu boleh. Tapi Alkitab jelas ya. Jadi tidak ada memberitakan Injil apalagi mendoakan, tidak boleh saudara. Ya, kita harus bisa bedakan budaya. Memang budaya itu kekayaan Indonesia, tapi budaya di satu sisi budaya. Sebagai orang percaya, jangan ikut budaya itu untuk kita selamat. Betul ya? Tidak ada budaya yang menyelamatkan kita ke surga. Gak ada saudara. Tapi yang membawa kita ke surga hanya Yesus kan? Berarti tidak boleh. Jadi tidak ada. Supaya saudara kalau ada dengar-dengar, mari kita doa bersama bagi arwah-arwah nenek moyang kita. Kitab saya melihat, misalnya kan sekarang ini kan era postmodern.
Gereja sekarang masuk ke era postmodern. Nanti minggu-minggu akan datang saya akan khotbahkan. Era postmodern itu yang penting cocok ke kita. Contohnya begini, era postmodern itu semenjak COVID ini. Contoh begini. Aku tidak butuh gereja. Yang penting aku ibadah. Artinya kebenaran sendiri kan? Mana lebih penting, gereja atau ibadah? Wah, orang dihadapkan pada pilihan yang berat ya. Padahal kan tidak harus memilih itu. Nah setan ini begitu, postmodern begitu. Makanya lahirlah generasi-generasi yang tidak pernah ke gereja, tapi ke ibadah. Ibadahnya di mana? YouTube dan kawan-kawannya. Padahal dulu media sosial seperti yang kita buat di gereja kita juga, ini tujuannya membantu, betul ya? Bukan segalanya. Tujuannya memberitakan Injil, supaya Injil didengar oleh banyak orang. Kan itu tujuannya. Tapi bagi yang sudah percaya, ibadah adalah hukum. Dan ibadahnya ada di mana? Jangan salah server kan. Ibadahnya di gereja. Karena ada juga pujian penyembahan tapi bukan gereja. Kan gitu. Wah, kalau salah server repot. Ya kan? Saya melihat kemarin saudara-saudara kita dari Buddha sudah bikin pujian penyembahan versi mereka. Kita hormati, gak apa-apa. Nah, jadi kalau orang Kristen tidak menerima Yesus dalam hatinya, dia cuma dengar musik yang enak. Oh, jago-jago mereka main musik loh. Nanti dia pikir, aduh, wah, gereja ini tidak enak main musiknya. Aduh, sebelah. Tapi kan bukan gereja, tapi enak. Oh, kan gitu. Bukan gereja, tapi enak. Ya pindah aja kan gitu. Ini bahaya, saudara. Tinggal dia ganti kata-katanya. Yang penting karena enak. Kalau aku ke sebelah yang bukan gereja, ku ganti kata-katanya jadi Yesus. Ini kan postmodern ini begitu, saudara. Semua pakai kebenaran yang kalau saudara baca di Alkitab, dari zaman hakim-hakim, ayatnya terjelas, tertulis, jelas. Dan mereka hidup menurut kebenarannya masing-masing. Kenapa harus kita punya kebenaran? Makanya Yesus bilang, aku jalan dan kebenaran. Karena kalau tidak ada kebenaran firman, kita akan hidup menurut kebenaran kita sendiri. Saudara dan saya punya kebenaran masing-masing kok. Tapi yang mempersatukan kita hanya Alkitab ini. Betul nggak? Saya khotbah 1 jam. Masing-masing punya perspektif. Mungkin Bapak dan Ibu ini perspektifnya tidak sama kan? Yang dia tangkap mungkin yang poin pertama tadi, 3R. Istrinya mungkin nangkap yang Roh Kudus. Yang belakang mungkin nangkapnya yang rumah di surga kan? Padahal pendetanya khotbah utuh 1 jam kurang lebih. Tapi kita nangkapnya masing-masing beda. Tapi paling tidak apapun yang kita tangkap selama itu firman, oke kan? Bayangkan kalau tidak ada firman ini. Masing-masing saudara dan saya hidup dengan kebenarannya sendiri. Itu bahaya. Oke? Jadi keruso, ingat ya. Jadi tidak ada pelayanan beritakan Injil bagi orang mati. Doakan orang mati, tidak ada, ya. Bagaimana kalau saudara kangen dengan orang tua kita yang sudah meninggal? Berdoanya kepada Tuhan dan tidak di kuburan. Kamu boleh berdoa di kamar, boleh nggak? Boleh. Waktu kamu nyanyi nyembah Tuhan, lalu kamu sisipkan sedikit, Tuhan aku kangen Bapakku, gitu doang kan? Lalu tapi jangan bilang, tolonglah Tuhan kalau dia kurang uang di sana, kasih ya. Kalau dia lagi lapar, kemarin itu suka kue tiaw Tuhan, tolong dikirimkan ya Tuhan. Kadang-kadang dia juga suka sop ayam, bikinkanlah Tuhan. Ih, doanya nggak gitu Bapak Ibu. Doanya biasa saya, Tuhan aku kok lagi kangen Bapak ya. Darah Yesus Tuhan ampuni aku. Tapi biarlah rasa kangenku ini kuserahkan padamu. Amin. Itu doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh nangis? Boleh. Tapi sampaikan kepada Yesus. Gitu ya. Bukan bilang Tuhan dia kayaknya kemarin aku lupa masukin banyak baju di kuburannya, di petinya Tuhan. Ya ampun, saya bingung. Orang Indonesia ini kalau orang mati saudara, segala macam taruh dalam peti kan. Baju ditaruh di peti kan gitu. Sepatu semua ditaruh. Kalau dia tukang mancing, alat pancingnya ditaruh. Ya kan? Ya. Terus yang paling sakti, Alkitab juga ditaruh. Seumur hidup kagak pernah baca.
Terus saya bilang, udah mati dia baca. Waktu hidup aja nggak baca, apalagi mati. Nah ini, saya mau buka paradigma kita. Itu kebenaran atau kepercayaan? Nah, pernah ada satu kasus video udah lama sekali saya tonton. Orang kaya gitu, waktu dia meninggal, emasnya ditaruh di petinya semua. Sama motor. Dalam hati gua, alamatnya di mana? Saya mau bongkar duluan. Gitu. Tapi kan itulah saudara, ya tidak boleh. Tidak ada orang percaya melakukan hal itu, ya. Jadi 1 Petrus 3 itu jelas sekali. Lalu saudara lihat lagi Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, maksudnya dalam bumi ini hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Keren ya? Jadi kita hanya mati 1 kali. Dan habis itu dihakimi. Jadi bukan untuk diinjili. Namanya mati ya sudah. Dan melewati api penyucian. Ada lagi kepercayaan melewati purgatori. Atau api penyucian. Kita nggak ada itu. Cari ayatnya. Tidak ada saudara. Tidak ada. Dimurnikan dalam api itu bicara iman di bumi. Bicara pekerjaan kita akan dimurnikan. Bukan nanti orang percaya Yesus mungkin selama di bumi tidak sempat bertobat, lalu dia akan diizinkan Tuhan masuk ke dalam api penyucian. Setelah masuk api disucikan, keluar jadi makhluk baru. Benar ya? Namanya masuk api ya hangus kan? Keluarnya jadi apa? Habis. Jadi tidak ada purgatori. Bagi orang percaya Yesus tidak ada. Bagi orang Kristen, terkhusus kita Kristen Protestan, Gereja Bethel Indonesia, tidak ada purgatori. Jadi kalau ada orang percaya Yesus yang percaya dengan purgatori, ya sudah, urusan mereka. Tapi kita ikut firman saja. Amin. Amin. Hidup di bumi ini aja susah, gimana kamu mau merancang-rancang nanti? Nggak apa-apa lah, kan ada purgatori. Ya kan? Biarlah aku 80 tahun hidup brengsek, maaf saya pakai kata-kata preman, hidup brengsek, gak apa-apa lah, purgatori paling berapa tahun, nanti masuk surga juga. Kita setelah mati kita gak tahu apa-apa saudara kan. Lalu kamu punya iman untuk yang setelah kamu gak tahu. Kita beriman untuk yang kita masih bisa rancang 70, 80, 90 tahun ini. Amin. Jadi tidak ada ya bagi orang Kristen. Jadi hiduplah baik-baik selama di bumi. Lewat kenaikan Yesus ke surga, itu pelajaran bagi kita, hiduplah baik-baik. Banyak bersyukur sama Tuhan. Ya, hormati tubuhmu sebagai baik Allah. Amin. Jaga perkataanmu, biarlah perkataan yang baik. Jaga pikiranmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya kan? Karena Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Iya amin. Hati-hati gunakan tangan. Iya Mi, berisik amat sih Mi. Kan jadi kalah gara-gara Mami ya. Nah itu. Orang main game itu kan padahal kita bilang hati-hati gunakan. Nah sekarang kita tangannya hanya untuk apa? Game. Kuota hilang dikit, marah-marah. Wifi mana? Wifi mana? Mami belum bayar wifi ya? Ih marah. Dulu saudara, kita paling takut marahin orang tua. Yang ada kita dimarahin sama orang tua. Sekarang anak-anak berani marahin orang tua gara-gara apa? Kuota. Gitu kan? Ayolah Mi, ayolah. Ini menggogok dia. Ya, yang ketawa tuh anaknya modelnya gitu. Ya, jadi keputusan memilih keselamatan hari ini saat masih hidup, bukan nanti ada kesempatan kedua, nggak ada. Kesempatan hari ini. Klik lagi. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Saudara lihat. Dikatakan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia ini Yesus, aku di sini Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati.
Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan keren. Jadi Yesus naik ke surga, dia sudah bawa kuncinya. Kan dia turun ke dalam dunia maut, alam maut. Dia ambil kuncinya. Lalu kunci itu dia bawa, saudara, dia pegang di Tuhan. Ya, sebelum kebangkitan dan kenaikan Yesus, maut sepertinya punya kuasa absolut, ya, atas manusia. Tapi setelah kenaikan Yesus, pintu maut tidak lagi terkunci dari dalam. Perhatikan. Sebelum Yesus ada, kerajaan maut itu mengunci semua orang dari dalam. Tapi setelah Yesus datang, lahir, hidup, mati, bangkit, naik ke surga, kunci kerajaan maut di tangan Yesus. Jadi pintunya tidak terkunci lagi dari dalam. Amin. Sebab Yesus yang sudah pegang kuncinya. Perhatikan baik-baik. Jadi setiap orang percaya tidak akan lagi dikunci di alam maut. Perhatikan baik. Kamu tidak akan masuk alam maut. Halo? Tidak akan masuk alam maut. Kematian bukan lagi jalan menuju kegelapan, tapi jalan untuk hidup bersama Bapa. Hebat. Nah ini mungkin akan menggoncang iman saudara. Dalam perjanjian lama, dunia orang mati hanya satu. Dalam bahasa Ibrani-nya tadi itu Seol. Dalam perjanjian lama, baik orang benar maupun orang fasik itu tinggalnya di Seol. Ayatnya banyak, coba kita buka Mazmur 89 ayat 49. Mazmur 89 ayat 49. Ya, saya baca buat saudara. Siapakah orang yang hidup dan tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Itu dalam perjanjian lama. Terus ayat mana lagi? Ayub 10 ayat 21. Ayub 10 ayat 21. Nah, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam, pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam, pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Jadi zaman perjanjian lama di kitab Ibrani, di kitab perjanjian lama saudara, Seol itu cuma satu, tempat gelap, tempat segala macam. Jadi kamu benar ataupun kamu fasik jahat, kamu masuk menuju Seol. Ya. Tapi saudara, dalam perjanjian baru, kenapa ada perjanjian baru? Karena ada Yesus. Ini perhatikan dulu perbedaannya. Dalam perjanjian baru, dia bukan hanya Seol, tapi ada Hades dan pangkuan Abraham. Jadi alam maut di perjanjian baru sudah dibedakan antara Hades dan pangkuan Abraham atau Firdaus. Hades dan Firdaus. Dan Hades dan Firdaus ini dipisahkan dengan jurang yang tak terseberangi. Saudara bisa baca dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tahu kan kisahnya? Ada orang kaya dan ada Lazarus. Lazarus ini selalu makan di bawah meja dari orang kaya. Lalu orang kaya ini mati dan Lazarus pun mati. Tapi orang kaya yang mati ini ada di tempat penderitaan, alam maut, namanya Hades. Tapi orang Lazarus ini yang miskin ini ada dalam pangkuan Abraham. Lalu si orang kaya bilang sama Abraham, tolong kiranya suruhlah Lazarus supaya dia mencucukkan jarinya, supaya meneteskan air di mulutku, di lidahku, karena aku sangat haus. Apa kata Bapak Abraham? Tidak bisa, sebab ada jurang pemisah, baik antara Hades dan Firdaus maupun Firdaus dan Hades. Lalu dia bilang, suruhlah kalau gitu ke bumi. Tidak bisa juga, karena ada kesaksian para nabi dan juga ada jurang pemisah juga. Jadi dari Firdaus ke bumi juga nggak bisa, saudara. Jadi hati-hati, sekarang ini tren. Saya temukan kemarin dalam pelayanan ada kelompok pendoa
Dia bilang, saya melihat ada roh dari Firdaus datang dalam ibadah ini. Waduh, ngaco lagi ini. Karena memang zaman sekarang ini saudara, zaman pokoknya apa yang enak di telinga. Dan pengikutnya banyak saudara. Saudara ingat, roh Samuel saja dipanggil Saul. Tahu ya? Itu roh Samuel bukan? Bukan, itu setan. Itu yang membuat Tuhan benci sekali sama Saul. Sampai dihukum. Kan gitu. Jadi, dari sini kita jelas, tidak mungkin bisa kita panggil-panggil. Hanya untuk mendukung satu acara ibadah supaya keren, tidak ada. Ya. Jadi dari Hades tidak mungkin ke bumi, dari Firdaus tidak mungkin ke bumi, dari Hades tidak mungkin ke Firdaus, dari Firdaus tidak mungkin ke Hades. Keren? Nah, ini poinnya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, Yesus memindahkan orang percaya dari pangkuan Abraham ke surga. Wah. Jadi tidak lagi menuju Hades atau Firdaus. Jadi kita ini saudara tidak lagi menuju Firdaus. Yang menuju Firdaus adalah orang-orang yang percaya tapi belum mengenal Yesus. Paham ya? Tapi setelah ada Yesus, nanti kita mati, saya langsung ke surga. Bukan ke pangkuan Abraham, Pak. Coba baca, Pak. Yesus memindahkan orang percaya dari pangkuan Abraham. Ngapain saya lagi ke pangkuan Abraham? Kita harus saya bilang menggoncang nanti ya. Karena begini saudara, kenapa ada perumpamaan pangkuan Abraham? Karena Yesus belum ambil kunci alam maut. Orang benar zaman itu adalah Abraham, bapak orang beriman. Nabi tertinggi siapa zaman dulu? Musa. Tapi sekalipun Nabi Musa adalah nabi paling dihormati, ada nama Musa sedikit tercoreng karena dia tidak sampai ke tanah Kanaan, betul ya? Makanya perumpamaan tentang Lazarus yang dipercaya oleh orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi adalah orang mati duduk di pangkuan Abraham. Halo? Tapi kita sekarang sudah hidup dalam zaman Yesus. Saat kita mati, kita akan naik ke surga. Amin. Tidak perlu. Sekarang mana lebih tinggi, Abraham atau surga? Apa Yesus? Yesus. Nah, tapi ini lagi lebih menggoncangkan lagi, saudara. Kenapa kita langsung ke surga? Karena tujuan akhir daripada orang percaya Yesus bukan masuk surga. Tujuan akhirnya belum selesai. Coba perhatikan saya baik-baik. Pelototin saya, pelototin. Tujuan imanmu bukan surga, tapi kamu pasti dapat surga. Makanya waktu kita mati, langsung kita ke surga. Ya. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Langsung. Gak perlu lagi lewat pangkuan Abraham. Lalu Abraham serahkan. Itu banget, liturgi banget gitu. Gak ada lagi, kita langsung kepada Yesus di surga. Dan kita ketemu Abraham di surga. Kan Yesus bawa para tawanan. Siapa para tawanan? Yang tadi ditahan. Ya kan? Sekarang mereka naik ke surga. Nah, kalau ada yang masih ingat khotbah saya di awal. Setelah kita ke surga, saudara, Yesus datang kembali. Nah, tadi kita lupa, harusnya kita baca dulu pengakuan iman ya. Biar saudara ingat kembali, khotbahnya nyambung. Nanti Yesus datang kembali. Nah, kita habis dari surga, saudara, kita akan menuju langit baru, bumi baru. Amin. Nah, jadi tempat kita bukan di surga. Saya pengen merubah paradigma kita begini. Saudara ingat waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saya akan sering berkhotbah ini kembali ke Kejadian. Ingat? Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Ya kan? Bla 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 bla. Demikianlah dijadikan manusia. Lalu habis itu apa kata Tuhan? Lalu dibuatlah taman di timur, di Eden. Betul ya? Di sebelah timur.
disitulah ditempatkannya manusia itu. Manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan taman itu. Tuhan menciptakan kita itu, saudara, itu dengan satu karakter ilahi untuk mengusahakan sesuatu. Makanya kalau di bumi ini saudara malas mengusahakan sesuatu untuk jadi baik. Jadi mengusahakan sesuatu bukan berarti harus jadi pengusaha ya. Saudara malas memikirkan bagaimana pekerjaan saudara baik, sekolah saudara baik, masa depan saudara baik, berarti ada yang salah. Karena karakter ilahi yang Tuhan berikan bagi kita mengusahakan. Amin. Amin enggak? Itu karakternya. Berarti ada yang salah dalam hidup kita kalau kita tidak mengusahakan supaya hidup kita baik. Ada di sini anak-anak muda, ayo, mumpung kebetulan hari ini nanti tidak ada ibadah anak muda. Ada di sini anak muda, bantalnya, sarungnya udah tidak ganti 3 bulan, baunya aduh, dari 3 kilometer tercium, tapi masih bisa tidur. Nggak dijemur, udah basah, selimut nggak dilipat, ada pasir macam-macam, debu di spray, masih tetap tidur. Ada. Kalau ada yang seperti itu, keterlaluan. Saya pernah dapat video-video dari media sosial itu yang sampah di kamar itu biasanya di Jepang sana ya. Wah, di Jepang atau di Cina begitulah, nggak tahu saya juga. Padahal wajahnya ganteng dan cantik, saudara. Tapi itu begitu bersihin sampahnya itu 1 truk di kamar. Astaga. Itu saya lagi lihat aja itu baunya kayak apa itu. Ampun dah. Jadi itu ada yang salah, itu udah muatan setan. Karena kita diciptakan Tuhan karakternya mengusahakan sesuatu. Makanya setan memisahkan kita dari Tuhan. Makanya dia buat nih anak-anak muda pikirannya game terus, nonton terus. Kalau anak-anak kecil bukan game, nonton apa? Apa tuh? Apa tuh namanya? Tinky Dinky. Ya. Teman saya ini Dipsy, Lala, kan berpelukan. Kalau sekarang udah macam-macam. Jadi anak yang sudah remaja, dia pemuda dibuat main game, anak-anak kecil nonton-nonton yang nggak penting. Artinya bukan tidak boleh, sudah tidak ada batasan. Ya, Yesus memindahkan kita, saudara, dari pangkuan Abraham langsung ke surga. Jadi kita akan memiliki langit baru dan bumi baru. Sesudah dari surga, kita akan menuju langit baru. Coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 8. Sudah ketemu? 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tapi hati kami tabah dan terlebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi saudara, Tuhan mau kita tabah, karena kita seperti ayat ini dikatakan lebih suka menetap pada Tuhan. Bagaimana kita bisa menetap pada Tuhan? Nanti di langit baru dan di bumi baru. Saudara lihat lagi dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 atau dari ayat 12. Ini ayatnya jelas. 2 Petrus 3 ayat 12 dan 13. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi kita akan ke surga. Lalu sesudah itu saudara, ada yang namanya predestination, mid-tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, itu terserah yang mau mana-mana. Lalu kita akan masuk kepada antikris, lalu akan ada kerajaan 1000 tahun. Betul? Kita akan memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Itu pemerintahan percobaan di bumi ini. Di bumi yang mau hancur ini.
Jadi bukan di bumi baru. Lalu saudara, Tuhan akan buat langit baru dan bumi baru. Situ kita memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Sampai di sini paham? Paham? Jadi nanti di sorga kita menyembah Tuhan. Ya, kita tidak akan ditahan di alam maut. Nanti di sorga kita bermain-main dengan Abraham. Kita bisa bertanya-tanya, dulu Abraham, gimana ya kamu bisa mengambil iman kayak gitu? Kamu boleh tanya, ya kan? Di sorga kita lakukan semua. Tapi sesudah itu saudara, kita akan masuk kerajaan 1000 tahun. Lalu sesudah itu kita akan masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagi. Nah, satu lagi, poin terakhir, klik. Saya lupa. Nah, satu poin terakhir. Dalam ayat 11 dari Kisah Rasul tadi, Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara tahu Tuhan Yesus naik ke surga gimana? Tangannya terangkat. Tangan terangkat itu begini. Tangan terangkat itu artinya apa? Memberkati, saudara. Jadi waktu kamu melihat tangannya, berkatnya ada. Jadi waktu kamu pun menantikan Dia datang kembali, berkatnya ada. Tetap percaya saja, saudara. Tetap percaya berkat Tuhan pasti ada. Amin. Berkat apapun, kesehatan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera, pekerjaan, umur panjang. Percaya, karena waktu Tuhan naik, Dia tidak mau naik lalu kayak gini ya. Kalau Superman naik gimana? Kan gini, jago dia. Kan gini, berarti dia mau nonjok kita kan gitu. Kalau si siapa namanya itu, karakter superhero naik ke atas kan aneh-aneh kan. Iron Man lah tembakin api kan gitu. Kakinya Thor mah tau-tau udah bikin bolong bumi ya. Tau-tau Zeus kayak apa lagi nggak ngerti lah. Macam siapa lagi yang bisa naik-naik itulah. Tapi Tuhan Yesus tidak, saudara. Dia naik dengan tenang, disaksikan oleh mereka semua. Tadi kita baca ini kan? Dengan tangan terangkat, tangan yang berlubang paku memberkati kita. Tidak ada bolong tangan. Tidak ada tangannya kayak mau nonjok orang. Tidak ada api dari kakinya. Tidak ada, saudara. Yang ada Dia berkati, Dia sayang bagi kita. Makanya dikatakan Yesus naik semua tentang kita. Dan nanti Dia akan datang kembali seperti Dia naik ke surga. Jadi kita orang percaya harus percaya bahwa Dia sayang sama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.